nanti kalau saudara dan saya lihat bahwa kekristenan itu mengalami apa yang disebut konsistensi dalam unsur perkawinan, maka kekristenan itu boleh dikatakan sebagai satu keyakinan yang memegang betul kesetiaan dari sebuah hubungan tanpa terbagi, tanpa dibagi. Ya, nanti di dalam perkataan Yesus dikatakan bahkan orang tidak boleh menceraikan istrinya, dan kalau dia menceraikan lalu dia kawin lagi, dia berzina. Karena Allah menghendaki adanya sebuah hubungan eksklusif dan tidak bisa dibelah. Ya, saya pernah bertugas di satu gereja di dekat rumahnya Pak Ren. Satu kali ada permintaan jemaat untuk meminta pendeta luar untuk memberkati anak mereka. Dan setelah disetujui oleh majelis, maka kemudian pendeta tersebut yang akan memberkati. Ya, saya hari itu jadi pianis. Tetapi waktu bicara diskusi mengenai tata ibadah, yang bersangkutan mau mencoret ada satu kalimat dalam liturgi GKO, dikatakan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, pendeta itu bilang, nggak usahlah ucap kalimat ini. Saya bilang, enggak. Anda bertugas di sini, Anda hanya melakukan tugas ini, tapi Anda nggak boleh mencoretnya. Dia ngotot, saya ngotot. Dan akhirnya dia tetap membacakannya. Ya. Karena kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan ciri khas daripada relasi eros yang sebenarnya yang Tuhan izinkan. Eros itu bukan hasil dosa. Eros juga bukan hasil pekerjaan iblis. Eros itu diberikan oleh Tuhan seiring dengan apa yang disebut dengan semua struktur di dalam tubuh manusia, baik hormonnya, baik alat kelaminnya, baik tujuannya. Sehingga eros itu bukan penemuan di tengah-tengah jalan. Eros menjadi bagian dari misinya Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka eros menjadi berantakan. Eros menjadi tidak terkendali. Ya, eros menjadi sumber malapetaka. Bahkan di zaman sekarang, eros jadi bahan jualan. Penyembahan berhala di dalam bahasa Alkitab disebut dengan sundal bakti. Sementara perselingkuhan di dalam Alkitab disebut dengan persundalan. Loh kenapa? Yang satu bersifat rohani, yang satu bersifat jasmani. Tapi dua-duanya digunakan istilah sundal. Karena apa? Karena terjadi pengkhianatan terhadap perjanjian. Allah kita itu Allah yang berjanji. Dan Allah yang berjanji itu memiliki sebuah ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Dan yang hanya bisa melanggar adalah natur manusia itu sendiri, yaitu kalau mereka mati. Makanya sebenarnya di dalam pemberkatan nikah sudah ada pemberitahuan tentang, sudah ada wanti-wanti tentang kedukaan. Cuman orang pada saat itu sedang senang, jadi mereka lupa. Ya. Jadi kalau di tengah jalan tiba-tiba suaminya pergi, istrinya pergi, terus kemudian mereka mencak-mencak sama Tuhan. Sebenarnya para pendeta harus mengingatkan, ingat loh, pada saat pemberkatanmu itu kalimatnya Tuhan sudah ucap. Apa yang dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali oleh kematian. Bayangkan ada kata kematian di tengah-tengah perkawinan. Itu sinyal awal bahwa bisa terjadi mereka tidak sehidup semati. Cuma sehidup tapi matinya sendiri-sendiri. Nah, kalau lihat ini saudara, maka kasih kita kepada Allah itu diterjemahkan dalam kasih kita kepada pasangan. Sejuta kali orang melayani Tuhan, tetapi dia membenci pasangannya, dia mengkhianati istri perjanjiannya atau suami perjanjiannya. Dia berdusta. Dia cinta tapi bohong. Ada banyak orang mencoba menutupi ini dengan kata yang penting dia melayani. Alkitab dengan jelas berkata, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah kalau pasanganmu yang kelihatan saja engkau benci. Engkau abaikan, engkau tinggalkan, engkau ceraikan. Kalimat seperti ini sangat tidak disukai oleh banyak pihak. Karena apa? Karena itu memotong apa yang sudah menjadi strategi-strategi liciknya di dalam perkawinan.
Saya lanjutkan saudara-saudara. Kasih eros hanya dapat dipergunakan dalam konteks pernikahan. Di luar itu, dia akan jadi cobaan yang sangat berat. Kasih eros kandungan di dalamnya adalah unsur gairah dan unsur seksual. Saya mungkin harus membedahnya sedikit. Ketika Yesus berkata, barang siapa melihat seorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Saudaraku, ayat ini diterjemahkan harusnya lebih teliti dengan berkata, jika seorang melihat seorang wanita dan menginginkannya dengan penuh hawa nafsu. Karena ada kata lust di situ ya. Ya, ada lust di situ ya. Ada gairah dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan istilah memandangnya dengan penuh hawa nafsu, dia sudah berzina di dalam hati. Artinya ternyata eros ini harus bisa terwujud dengan total hanya dalam konteks pernikahan. Di luar itu tidak. Kalau kita baca kitab Kidung Agung, itu harus ada dalam terang perkawinan. Di luar itu ngeri. Nanti seperti cat mesum, puji-pujian yang menyangkut hal-hal yang sifatnya erotis. Nah, hal-hal yang sifatnya erotis bukan dosa. Itu bagian dari rahmat kasih Allah kepada manusia. Cuma untuk masuk ke wilayah itu, mesti punya license. Namanya ada peneguhan dan ada pemberkatan nikah. Pak, dia belum diberkati nikahnya, keliru. Yang benar adalah dia belum diteguhkan nikahnya. Karena istilah di dalam gereja itu adalah peneguhan dan pemberkatan nikah. Peneguhan itu ketika suami istri ya, atau calonnya sebelumnya, mereka belum suami istri, saling berhadapan dan memegang tangan masing-masing. Lalu pendeta meletakkan tangannya di atas mereka berdua dan berkata, aku menyatakan engkau adalah suami istri. Itu peneguhan yang mengesahkan seseorang menjadi suami dan istri. Setelah mereka menjadi suami istri, lalu mereka berlutut, baru mereka diberkati. Tapi waktu mereka diberkati, mereka sudah suami istri. Maka istilahnya peneguhan dan pemberkatan nikah. Ada yang bilang, kita hadiri pemberkatan nikah. Saudara, yang meneguhkan, yang mengesahkan adalah peneguhannya. Saya lanjutkan. Robert Steinberg ya pernah mengeluarkan sebuah pemikiran, Triangle of Love. Dia katakan bahwa cinta itu, ya, dalam hal ini eros, ya, itu dibagi atas tiga cara mengungkapkan. Yang pertama adalah intimacy atau keintiman, di mana suami dan istri masih punya waktu bercakap-cakap, saling mengenal, masih berakrab-akrab. Mereka nggak asik dengan kegiatan masing-masing. Pokoknya kalau saudara dan saya masih punya waktu ya untuk yang sudah menikah tentunya. Kalau yang masih pacaran ini paling banyak ini. Ya, ini yang paling banyak karena yang lain-lain belum bisa. Ya, intimacy, dikit-dikit ngobrol, jalan-jalan kemana-mana. Ya, tapi kalau yang sudah menikah cek tiga ini masih ada atau tidak. Ya, saya kemana-mana masih suka ngajak istri saya. Kami berdua, kebetulan saya ajak istri saya masuk juga di dalam Zoom meeting ini, ya supaya lebih nyaman, supaya nggak ketahuan bahwa kita lagi bohong. Kemudian kemana-mana saya bilang ikut, dia kadang-kadang bilang enggak lah ikut. Ya, disitulah ada banyak obrolan kami. Obrolan tentang kami berdua, obrolan tentang anak-anak, obrolan tentang pelayanan, obrolan tentang masalah-masalah, termasuk obrolan ngomongin yang Pak Rey ngomong tadi, soal jalanan tol. Ada banyak yang bisa diomongin. Herannya, nggak ada bosannya. Kami terus, kalau di rumah lagi intimasi tetap aja ada. Ada satu lagi di samping kita berdoa bersama, yaitu nonton bareng. Ya. Nonton di rumah tentunya karena nggak bisa kemana-mana. Itu bagian dari intimacy.